down, I know you got me, baby. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Dewi Rahimah dengan MPM 2244227. Saya di sini bakalan menjelaskan program yang saya buat dengan matkul data science. Nah, di atas itu ada 3 import, yaitu masing-masing memiliki fungsi seperti Pandas yang berfungsi untuk melakukan berbagai operasi seperti manipulasi data, analisis data, pengolahan data. Sedangkan NumPy yaitu berguna sebagai analisis data atau pemrosesan sinyal supaya sinyal tersebut aman dalam melaksanakannya. Sedangkan Seaborn ini yang berguna untuk eksplorasi data dan analisis data visualnya. Selanjutnya ada dir yang berguna untuk menampilkan data file atau direktori dalam program. Ini adalah cara untuk menjalankan perintah shell langsung dari shell notebooknya. Berikut adalah program yang berfungsi digunakan untuk membaca data dari file CSV dan mengonversinya menjadi data frame Pandas yang menggunakan format yang lebih mudah untuk dianalisis dan dimanipulasi. Ada data head juga adalah metode dalam Pandas yang digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari frame. Ini sangat berguna untuk mendapatkan gambaran awal data yang telah dimuat, termasuk struktur, tipe data, dan nilai-nilai yang ada. Contohnya itu adalah hasilnya. Berikut adalah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang ukuran atau dimensi dari data frame. Data yang telah dimuat, mari kita bahas bagiannya tersebut seperti data shape. Shape adalah atribut dari data frame Pandas yang mengembalikan tuple yang berisi 2 nilai. Dan print digunakan untuk menampilkan output ke konsol. Dan garis N ini adalah karakter newline yang digunakan untuk menambahkan baris baru setelah output. Berikut adalah program yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah operasi untuk setiap kategori dalam kolom. Dan dalam program itu ada 3 perintah, yaitu SNCodePlot yang berfungsi dari Seaborn yang digunakan untuk membuat plot hitungan. Sedangkan X yaitu menunjukkan bahwa sumbu X dari plot akan mewakili kolom. Sedangkan W adalah digunakan untuk memecahkan data berdasarkan kolom yang akan digunakan dan hasilnya akan keluar diagram. Berikut adalah program data is-null. Sum adalah metode dalam Pandas yang digunakan untuk memeriksa dan menghitung jumlah nilai yang hilang, missing values, dalam data frame. Program di atas berguna untuk membuat heat map yang menunjukkan lokasi nilai yang hilang, missing values, dalam data frame. Di dalam program tersebut ada bagi-bagiannya, yaitu data is-null, yaitu metode mengembalikan data frame baru dengan nilai boolean di mana setiap elemen adalah truth jika nilai tersebut adalah none. Sedangkan SNS heatmap berfungsi untuk membuat heatmap yang merupakan representasi grafik data di mana nilai ditampilkan dalam bentuk warna. Text label sama dengan file cell adalah untuk mengatur apakah label pada sumbu Y atau baris akan ditampilkan atau tidak. Sedangkan map sama dengan viridis adalah untuk menentukan palet warna yang akan digunakan untuk heat map. Dan berikut adalah contoh gambarnya. Program di atas adalah perintah untuk membuat box plot atau plot kotak yang menunjukkan distribusi data berdasarkan kategori. Memberikan ringkasan visual dari data termasuk median, kuartil, dan outlier. Program di atas digunakan untuk menghapus kolom tertentu dari data frame. Di dalam program tersebut terdapat ada axis, yaitu untuk menentukan
ingin menghapus baris atau kolom, sedangkan in place truth adalah menentukan apakah Anda ingin mengubah data frame yang ada atau membuat salinannya baru. Berikut ada program yang berfungsi untuk menghitung rata-rata dari nilai-nilai yang terdapat dalam kolom nilai untuk semua baris di data frame, di mana kolom kelas memiliki nilai 1. Dan juga ada program yang print buka kurung rata-rata umur berdasarkan nilai rapot. Itu yang berfungsi untuk mencetak sebuah kalimat yang menyatakan rata-rata umur berdasarkan nilai rapotnya dengan format tertentu. Berikut adalah program yaitu ada def setting umur call. Def yang berguna untuk mendefinisikan sebuah fungsi, sedangkan setting umur dia adalah mengatur atau mengolah sebuah umur yang akan diinput, sedangkan calls itu adalah parameter fungsi. Dan ada juga ag calls, digunakan untuk mengambil nilai dari elemen pertama dengan koleksi calls dan menyimpannya dalam variabel ag. Sedangkan kelas sama dengan kelas digunakan untuk mengambil nilai dari elemen kedua dalam koleksi calls dan menyimpannya dalam variabel kelas. Selanjutnya if buka kurung pd is null ag digunakan untuk memeriksa apakah variabel ag adalah nilai yang hilang. Ini sangat berguna dalam analisis data untuk menangani data yang tidak lengkap atau hilang. If buka kurung kelas sama dengan 1 digunakan untuk memeriksa apakah variabel kelas sama dengan 1. Ini sering digunakan dalam konteks di mana Anda ingin mengambil tindakan tertentu berdasarkan nilai kelas atau kategori. Return berfungsi mengembalikan nilai dari fungsi kepada pemanggilnya, menghentikan eksekusi fungsi dan mengembalikan kontrol ke pemanggil, memungkinkan fungsi ini untuk memberikan hasil dari proses yang dilakukan di dalamnya. Dan ada juga elif yang berfungsi menyediakan cara untuk memeriksa beberapa kondisi dalam satu blok kontrol alur, memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan beberapa kemungkinan kondisi dan membuat kode lebih terstruktur dan mudah dibaca dibandingkan dengan menggunakan banyaknya pernyataan if terpisah. Dan selanjutnya ada else yang berfungsi menyediakan alternatif ketika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, menangani kasus default atau situasi yang tidak terduga, membuat kode lebih terstruktur dan mudah dibaca dengan memberikan alur eksekusi yang jelas ketika tidak ada kondisi yang cocok. Berikut codingan yang saya blok, yaitu berfungsi untuk menerapkan fungsi setting umur pada setiap baris dari data frame dan hasilnya akan disimpan dalam kolom baru atau kolom yang sudah ada bernama keterangan. Berikut yang saya blok adalah program yang untuk menghapus semua baris dari data frame yang memiliki nilai yang hilang. Berikut adalah codingan yang saya blok, yaitu data head yang berfungsi untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame dan memudahkan pengguna untuk melihat sekilas data yang ada di dalam data frame yang sangat berguna untuk eksplorasi data awal. Berikut codingan yang sudah saya blok itu berfungsi untuk mengonversi kolom kategori seperti gender menjadi variabel dummy dan memudahkan analisis data dengan mengubah data kategorikal menjadi format numerik yang dapat digunakan dalam model statistik atau matching linear. Selanjutnya codingan yang saya blok itu berfungsi untuk mengonversi kolom kategorikal yaitu gender menjadi variabel dummy, menghilangkan salah satu kategori atau dalam hal ini kategori pertama untuk menghindari multikoliniaritas dan memudahkan analisis data dengan mengubah data kategorikal menjadi format numerik yang dapat digunakan dalam model statistik atau matching linear seperti codingan di atas juga berfungsi juga seperti itu. Juga
Fungsinya sama seperti yang di atas untuk mengedrop data pertama, seperti contohnya keterangan yang ingin kita drop. Berikut adalah coding yang sudah saya blok itu berfungsi untuk mengonversi data kategorikal menjadi format yang dapat digunakan dalam analisis data dan model pembelajaran mesin. Dengan menggunakan parameter drop tersebut, kita dapat menghindar dari masalah multikolinearitas dengan menghapus satu kategori dari hasil dumping variables. Selanjutnya ada yang sudah saya blok itu ada data sama dengan PD Camcat, yaitu berguna untuk menggabungkan data frame yang berbeda menjadi satu data frame yang lebih besar, baik secara vertikal maupun horizontal. Ada juga lagi itu kan kembali data head supaya kita dapat menampilkan gambaran awal tentang data yang kita miliki, seperti struktur, tipe data, dan nilai yang bisa keluar kembali. Oke, itu data yang sudah saya blok. Kembali lagi ada data drop, yaitu untuk menghapus data yang ingin kita hapus dan diikuti dengan eksis, supaya kita menghapus kolom yang ingin kita hapus dan diikuti lagi dengan in place, yaitu berfungsi untuk mengembalikan data frame baru tanpa mengubah yang asli. Makanya di bawahnya itu ada data head supaya menginput data baru lagi supaya ditampilkan seperti hasil berikut. Selanjutnya ada X sama dengan data drop buka kurung halamat, eksis sama dengan 1 adalah cara efektif untuk menghapus kolom data frame dalam Pandas. Data frame asli tetap utuh, sementara data frame baru yaitu X berisi data tanpa kolom yang dihapus. Seperti data tersebut yaitu ingin menghapus data alamat, bakalan terhapus data alamatnya. Dan di bawahnya ada Y sama dengan data alamat, itu adalah hasil dari sebuah series yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut atau manipulasi data tersebut. Berikut adalah coding yang sudah saya blok itu, berfungsi untuk membagi dataset menjadi 2 subjek, satu untuk pelatihan dan satu lagi untuk pengujian. Dan ada train text field itu sangat berfungsi untuk pembagian data, parameter fleksibel, reproduksibilitas, dan stratifikasi untuk dalam codingan tersebut. Dan berikut ada juga yang X underscore train dan seterusnya, itu berfungsi untuk membagi dataset yang terdiri dari fitur X dan label Y menjadi 2 subjek, yaitu untuk pelatihan 1 dan untuk pengujian 1. Baik, selanjutnya ada codingan yang sudah saya blok, yaitu berfungsi untuk mengimpor kelas logistik ration dari modul linear model dalam pustaka Sklearn. Kelas ini berguna untuk membangun model regresi logistik yang merupakan salah satu algoritma dasar dalam matching linear untuk klarifikasi. Selanjutnya juga ada log model sama dengan logistic ration, berfungsi untuk membuat sebuah index atau objek dari kelas yang telah diimpor dari pustaka. Dengan kata lain, kode ini menginisialisasi model regresi logistik yang dapat digunakan untuk pelatihan dan prediksi dalam konteks klarifikasi. Dan ada juga log model fit, yaitu berfungsi untuk melatih atau fit model regresi logistik yang telah diinisialisasi sebelumnya menggunakan data pelatihan extract dan label yang sesuai Y-Trax. Selanjutnya ada codingan yang sudah saya blok itu, berfungsi untuk membuat prediksi menggunakan model regresi logistik atau log model yang telah dilatih sebelumnya. Dalam codingan ini, model akan memprediksi kelas atau label untuk data penguji X-Text.
Oke, selanjutnya ada codingan from selection, itu berfungsi untuk mengimpor fungsi conversion matrix dari modul matrix dalam pustaka Schiller. Fungsi ini digunakan untuk menghitung dan menghasilkan matriks kebingungan yang merupakan alat penting untuk mengevaluasi kinerja model klarifikasi. Dan ada juga conversion matrix, yaitu berfungsi untuk menghitung dan menghasilkan matriks kebingungan berdasarkan label sebenarnya y-text dan label yang diprediksi oleh model prediksi. Baik, selanjutnya ada for selection matrix import accuracy score, itu berfungsi untuk mengimpor fungsi accuracy score dari modul matrix dalam pustaka Schiller. Fungsi ini digunakan untuk menghitung akurasi dari model klarifikasi yang merupakan salah satu metrik evaluasi yang paling umum digunakan untuk menilai kinerja model. Accuracy score itu berfungsi untuk membandingkan y-text dengan prediksi untuk menghitung akurasi model. Akurasi dihitung sebagai proporsi dari jumlah prediksi yang benar dibandingkan dengan total jumlah prediksi. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang melihatnya. Dadah.